Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda masih menyaksikan Buletin Jateng dan DIY. Pemirsa, puncak peringatan Hari Anak Nasional 2023 sukses digelar di Kota Semarang yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada malam penganugerahan Kota Layak Anak, Kota Semarang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori utama. Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2023 sukses digelar di Kota Semarang. Dan acara semakin meriah dengan hadirnya Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga pada Minggu 23 Juli di lapangan Simpang 5. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu bersyukur acara yang memakan waktu persiapan cukup panjang tersebut akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Lebih lanjut, Wali Kota Perempuan pertama di Kota Semarang tersebut juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk menerima suara anak Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengetahui keinginan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh stakeholder untuk menggiatkan lagi berbagai program yang mampu menangkal pengaruh buruk kepada anak, seperti maraknya kasus kriminalitas yang melibatkan anak. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pastikan anak-anak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebelumnya, Forum Anak Nasional juga digelar sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Anak Nasional 2023 pada Kamis 20 Juli. Dalam forum tersebut, anak-anak Indonesia didorong agar mengambil peran, menyuarakan hak-haknya melalui berbagai kegiatan-kegiatan kepeloporan, seperti 2P atau pelopor dan pelapor, serta diikutsertakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di berbagai tingkatan pemerintahan. Kemudian pada Sabtu 22 Juli digelar Malam Penganugerahan Kota Layak Anak, di mana dalam gelaran tersebut Kota Semarang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori utama. Penghargaan tersebut telah dinantikan Kota Semarang setelah 3 tahun berturut-turut berada di kategori Nindya. Menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu stakeholder semuanya sehingga bisa sukses dan terselenggaranya peringatan Hari Anak Nasional di 2023 ini. Tadi saya juga menyampaikan bahwa di 39 tahun yang lalu juga Hari Anak ada di Kota Semarang, sehingga ini adalah menjadi satu pengulangan bahwa kegiatan ini bisa terselenggara lagi berkat semua support dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Semarang, provinsi maupun di pemerintah pusat. Guna menanamkan mindset melayani, loyalitas, dan integritas, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengirim para lurah untuk mengikuti diklat manajemen pemerintah. Adapun tujuan diselenggarakan diklat tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dalam proses pengelolaan dan penyelenggaraan kelurahan yang mencakup perencanaan, pemerintahan, pengorganisasian atau pengembangan, dan penggunaan sumber daya pada pemerintahan dan khususnya kelurahan. Baita ingin Lurah Kota Semarang cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, Lurah harus terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, sehingga mengetahui persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Pelatihan manajemen bagi lurah untuk bagaimana lurah ini bisa melayani masyarakat bisa lebih baik. Mulai dari pemberdayaan, infrastruktur, pelayanan publik dan sebagainya. Sehingga ini menjadi nanti ini adalah satu contoh gitu ya, apabila ini bisa menjadi program yang bisa dilanjutkan untuk lurah-lurah yang lainnya, role modelnya. Sementara itu, Komandan Batalion Infanteri Rider 400 Banteng Riders Letkol Muhammad Zainullah mengungkapkan bahwa ide dan gagasan mengenai diklat manajemen bersumber dari Wali Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, Mbak Ita juga menekankan kembali kepada para lurah
mengenai pentingnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dirinya juga tidak segan-segan akan memberikan penghargaan kepada lurah yang berprestasi dalam menjalankan kewajibannya kepada masyarakat. Ada hal unik dan menarik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia. Wali Kota Semarang, Havertia Gunayarti Rahayu menggagas lomba memasak nasi goreng khas Mbak Ita se-Kota Malang. Melalui lomba masak ini, Mbak Ita sapaan akar Wali Kota Semarang ingin mempromosikan konsep ketahanan pangan, urban farming, keseimbangan gizi makanan, dan penanggulangan stunting pada masyarakat luas. Memang saya ini pengen menggerakkan untuk ibu-ibu itu untuk mulai kembali lagi ke dapur gitu ya. Jadi caranya adalah mengadakan lomba yang mungkin menurut semua orang ini kan memasak yang mudah gitu. Kalau orang kan nasi goreng ini semua orang siapa sih yang nggak mau gitu, yang nggak doyan gitu. Mbak Ita juga mengatakan bahwa memasak itu mudah, bahkan bahan untuk masakan itu sendiri dapat memanfaatkan dari hasil tanaman di sekitarnya. Hal ini dikatakan saat melakukan penilaian plating sebagai rangkaian dari lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita di Kelurahan Pandean Lemper, Kecamatan Gayamsari. Mudah-mudah dulu, dan itu kan cuma satu piring udah di dalamnya udah berisi macem-macem gitu lah. Dan juga dikolaborasi dengan urban farming. Tadi kan sudah ada salah satu itu kan juga hebat ya. Jadi sudah ada susunan menu, tapi yang dari hasil urban farming itu apa gitu. Jadi ini kan membuat bahwa memasak itu juga bisa memanfaatkan tanaman yang ada di lingkungan, kemudian memasak itu mudah sehingga orang tidak terbiasa untuk membeli makanan-makanan kayak junk food dan sebagainya. Bukan lomba masakan biasa, kriteria nasi goreng khas Mbak Ita harus menerapkan kaidah isi piringku, yaitu sepertiga nasi, sepertiga lauk, seperenam buah, dan seperenam sayur. Isi piringku adalah panduan gizi yang juga menjadi program nasional. Harapannya, para ibu peserta lomba nantinya akan menerapkan kaidah isi piringku ketika menyiapkan sajian untuk keluarga di rumah. Mendidik anak-anak juga untuk lebih mencintai masakan rumah gitu. Makanya caranya ada dengan seperti ini, membuat YouTube, ada yel-yelnya, kemudian masakannya itu sendiri. Karena kita kan harus mengikuti zaman ya, nggak bisa cuman masak selesai. Tapi kalau gini kan ibu ada yel, ada apa, itu senang. Mbak Ita beserta jajarannya selalu berupaya mengajak masyarakat Kota Semarang untuk bergerak bersama mensukseskan program-program pemerintah melalui inovasi yang unik. Hal ini dilakukan agar program yang ada tetap relevan dan menarik sehingga mendorong partisipasi masyarakat Kota Semarang. Tidak menyangka ternyata sambutannya luar biasa. Padahal pada saat kita menyiapkan itu, ya kita menyiapkan dengan ibaratnya itu ya biasalah kayak lomba-lomba biasa, tapi ternyata antusias, kemudian masyarakat itu juga senang gitu ya, sehingga ini bisa menjadi satu contoh bahwa membuat keguyuban masyarakat, kekompakan, dan ibu-ibu itu mencintai untuk bisa masak sendiri itu